Udah mulai ya? Tek ulang. Halo semuanya, selamat datang di podcast Mawon. Karena edisi podcast ini masih baru banget, jadi boleh dong kita perkenalan dulu. Saya Muhammad Binan Saputra dari kelas 11 IPA 6. Dan saya Brian Fawas Atmajaya dari kelas 11 IPA 8. Kami berdua perwakilan dari MPK OSIS SMA Negeri 1 Cermi. Nah, Kita akan menjadi host selama episode ini berlangsung. oke. Jadi teman-teman semua gimana kabarnya? Semoga semua baik-baik aja ya. Untuk yang nggak baik-baik saja, semoga Semawon bisa jadi obatnya. Bisa akhirnya. Tapi semoga benar gitu sih. Jadi daripada lama-lama, langsung kita mulai aja ya. Bentar, tapi ada yang kelewatan nih. Mungkin ada yang bingung, kenapa kok kita bisa ada di sini, anak-anak Bekos nih, penyusup begitu. Oh, bukan dong. Oh iya, itu kan juga belum kita jelasin. Jadi sekarang MPK OSIS bersama Retra itu ada kolaborasi podcast. Kita udah spoiler sebenarnya di pamflet yang kita upload kemarin. Namanya yaitu Semawon. Sesuai namanya, Semawon, Semanik Kliwon. Jadi di sini kita akan membahas tentang cerita-cerita horor. Dan buat teman-teman yang nggak tahu, ini tuh pengalaman asli yang dibagikan orang-orang yang udah ngisi form kemarin. Gimana? Udah penasaran kan? Pastinya dong, biar kayak Kak Nesi. Without any further ado, stop senyum, cause Semawon is about to go down. Oke. Gue bisa bahasa Inggris kan? Oke, langsung aja kita mulai cerita yang pertama. Oke, langsung aja dari cerita yang pertama dari anonim. Dan kalau tak baca, ini tuh dari alumni Peko sendiri, Bre, dan juga alumni Semanik. Wah, dari alumni sendiri aja punya cerita. Dan ini berlokasi di Semanik. Wah, ada apa nih di Semanik nih? Oke, langsung aja biar nggak penasaran. Halo, aku alumni Semanik, juga pengurus OSIS pada masanya. Pada pengalamanku ini terjadi waktu malam H-1 acara SBC yang ke-3 tahun. Di saat itu, ada beberapa anak laki-laki nginep di sekolah buat persiapan besok. Kejadiannya sekitar jam 12 malam. Waktu itu, ada tukang sound system lagi cek sound di aula atas. Karena udah jam segitu, aku inisiatif ngajak teman-teman yang masih ada di bawah buat istirahat di aula atas saja. Dan sekalian nunggu orang cek sound. Nah, kejadian yang serem ini dialami sama temanku yang ada di ruang OSIS. Waktu itu aku ajak dia naik ke atas dan dia nggak mau dan milih istirahat di ruang OSIS berdua sama teman yang satunya. Akhirnya aku tinggalin mereka dan aku naik ke aula. Selang 30 menitan aku nyantai di aula atas sama teman-teman yang beberapa udah tidur. Tiba-tiba temanku yang di ruang OSIS ini tadi lari sekenceng-kencengnya naik ke tangga di aula atas dan mukanya tuh panik banget sampai bikin yang lain ikut panik juga. Dan setelah dia tenang, akhirnya aku tanya ada apa. Terus dia bilang kalau tadi di ruang OSIS itu ada yang ngetok dan ketokannya itu aneh. Kayaknya bukan ketokan pakai tangan, pokoknya serem katanya. Jadi dia nunggu di dalam ruang OSIS sampai ketokannya itu berhenti. Setelah berhenti, dia langsung bangunin teman yang satunya ini terus lari ke aula atas. Temanku duga kalau yang ngetok itu adalah sosok hantu permen sugus. Karena memang ada mitos kalau hantu ini itu suka ngetok dan ketokannya itu khas banget. Bentar. Hantu permen sugus? Hah? Maksudnya? Yang diikat bagian atas sama bawahnya itu loh. Kayak mochi? Nah, iya kayak mochi. Serem sih kalau itu. Iya. Tapi semua tenang dulu. Karena sendernya ini tadi juga berpesan, semoga cerita ini gak bikin takut teman-teman semua dan gak menghalangi kita untuk berkreasi di lingkungan sekolah.
Yang penting tetap jaga adab dan jangan sampai pikiran kita itu kosong. Oke, jadi ini adalah cerita yang pertama. Padahal masih awal-awal loh. Tapi kok wis disuguhin cerita yang kayak gini. Nggak apa-apa, pemanasan yang bagus itu. Ya, gimana nih anak-anak Pekos? Mewakili anak Pekos, yang jelas kita nggak akan pindah ruangan selama nggak ganggu ya nggak apa-apa. Oh iya, teman-teman gimana? Udah merinding belum? Kalau belum, kita akan lanjut ke cerita kedua. Bagi yang udah merinding, harus tetap lanjut juga ya. Oh, maksa ya ini. Masa dikit lah, tapi gak apa. Oke, pengalaman yang kedua datang dari guru PPL UNESA 2022. Nah, dari guru PPL nih, yang kemarin ngajar kayaknya. Tapi sebelum ke cerita, ini kakaknya nanyain anak-anak Semanik, kangen gak sama mereka nih? Kalau itu sih jangan ditanya, pasti kangen lah, iya nggak? Iya dong, untuk kakak PPL UNESA tetap semangat, semoga skripsinya lancar, dan urusannya dipermudah, dan semoga cepat lulus. Amin. Oke, langsung aja ke ceritanya. Jadi, saya adalah salah satu guru PLP UNESA yang telah mengajar di Semanik hampir 4 bulan yang lalu. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi secuil pengalaman yang bikin kalian merinding di pojokan kamar. Ceritanya ini tentunya berlokasi di kantor pribadi kami, yakni Laboratorium IPS. Nggak tahu kenapa, dari zaman saya masih jadi siswa di Semanik sampai balik lagi. Jadi EBLP, lab IPS tuh emang jarang banget kepake kaos, you know lah. Anak jurusan IPS nggak sesibuk anak IPA, si paling praktikum. Makanya dulu punya anggapan kalau lab IPS tuh angker, soalnya dekat sama hutan pelangi. Apalagi bangunannya sebelahan kamar mandi cewek yang katanya ada someone suka nyedotin darah roti Jepangnya cewek di tong sampah. Pernah ketemu pas diklat PMR 2017. Ketemu sama hantu di kamar mandi. Kayaknya sih seperti gitu. Gila sih, serem sih. Lanjut coba. Cerita masih di lab IPS. Kejadian-kejadian janggal mulai menimpa satu persatu di antara para guru PLP UNESA saat menghuni tempat ini. Awalnya selama 3 bulan, Agustus sampai dengan Oktober, kami mulai terbiasa dan nyaman berada di lab IPS. Ya, walaupun ada banyak keterbatasan serpas, tapi jujur, kami selaku guru PLP UNESA 2022 cukup menikmati atas segala kebaikan yang diberikan oleh pihak Semanik. Nah, ketika masa mengajar, kami akan berakhir pada awal November. Selama 2 pekan inilah, dia mulai suka menggoda kami. Pernah waktu itu kami nobar film Makmum 2 yang serius nonton cuman 4 dan lainnya asik dengan dunianya sendiri. Yang jelas kami nobar di ruangan utama lab IPS di yang ada papan tulis dan deretan sofa hijau dan book. Namun di pertengahan tiba-tiba 2 rekan PLP mendengar suara gebrakan jendela dan pintu ruangan belakang lab yang nutup sendiri lumayan keras. Salah satu di antara kami sudah pastiin cek ke belakang kalau nggak ada orang dan ruang belakang kekunci rapet. Jadi gak mungkin dong ada angin masuk sampai gebrak pintu pembatas ruangan dalam. Parahnya lagi, sebelum tragedi itu terjadi, saya pernah sendirian mengoreksi ujian di ruang utama dengan duduk menghadap ke ruang belakang. Saat itu ada rekan PLP yang saya ajak bicara. Anehnya, dia nggak respon. Pantesan aja, karena ternyata itu bukan rekanku, melainkan si dia. Kemudian, ada juga kejadian serupa dialami oleh salah satu guru PLP Mapel Fisika yang waktu sholat duhur di ruangan belakang lab IPS pernah ditepok dari belakang padahal di lab nggak ada siapapun. Terus, salah seorang guru PLP Mapel Kimia juga pernah dengar orang rintik dan replika atom yang katanya gerak sendiri. Intinya, kejadian ini sering banget kami alami di pekan terakhir ngajar di Semanik. Kelihatannya sih dianya nggak mau pisah,
Makanya sering dikerjain cuma di akhir masa PLB. Nah, makanya dari pengalaman ini saya mau mengakui kalau lab IPS punya penghuni tetap. Oke, cukup sekian sudah menyimak bacotan panjang dan menjenuhkan dari kegabutan saya. Sorry ya kalau nggak serem banget. Terima kasih. See you di semester berikutnya. Bre. Boleh diulangi kalimat yang kedua yang terakhir itu. Sorry ya kalau nggak serem banget. Buat teman-teman kalau ada yang bilang nggak serem, mungkin bisa komen atau kasih saran atau kasih tahu lah ke anak Retra sama anak Pekos. Harusnya sih nggak ada yang serem sih. Serem banget itu cuy. Nggak kebayang kalau aku yang ngalamin gitu. Tapi tiap sekolah pasti ada begitunya nggak sih? That's the point. Makanya jangan terlalu takut ya teman-teman. Ya benar juga. Pada dasarnya juga kita semua makhluk hidup itu berdampingan. Tinggal gimana kita aja yang nyikapin gitu. Pasti merinding, tapi tetap life must go on. Gak perlu takut asalkan yakin aja kepada Tuhan Yang Maha Esa. Betul banget. Semoga kita semua diberikan perlindungan jasmani dan rohani. Amin. Jadi coba untuk melawan rasa takut dalam logika, bukan menghindarinya atau bersembunyi di baliknya. Asik. Muhammad Bincang Bijak Malaysia. Muhammad Bintang Saputra. Oh, Muhammad Bintang Saputra. Iya, tadi bagus ya namanya sih. Sebelum kita tutup nih, apakah ada tambahan lagi? Oh ya, ada tambahan lagi dong. Ada sih kayaknya. Kamu nggak ada tambah lagi cerita itu apa? Sebelum pengalaman dari sekolah sendiri. Sebelum tutup, ini aku mau cerita sebentar ke apa tadi. Nggak apa-apa sih, dipersilakan untuk Buat teman-teman Semawon, ini ada satu cerita lagi dari aku. Saya wis. Ya, lanjut. Jadi ini pengalaman pribadiku waktu kelas 10 dan ini bertepatan pada saat kita persiapan Harla yang ke-38. Waduh, persiapan Harla. Berarti di malam hari tuh. Ya, jadi ceritanya itu di saat malam besoknya itu puncaknya gitu loh. Jadi kita tuh persiapan di malam itu. Nah, sama seperti cerita yang dikutip dari Mbak Mas atau Mas-mas kita tadi, SBC ke 3 tahun di Harla ini juga kita laki-lakinya juga dominan kadang nginep ya. Nginep buat nyiapin buat besoknya gitu ya. Buat nyiapin besoknya. Nah, ceritanya itu kita kan bermalam itu di ruang band ya. Di ruang band. Iya benar ya, benar. Di ruang band. Jadi teman-teman itu tidurnya itu di ruang band. Tapi waktu itu aku diajak salah satu mas kelas 11 di tahun itu, yang sekarang kelas 12 mungkin. Dan di waktu itu aku sama dia itu jalan ke ruang MPK OSIS buat ngecek jalan-jalan. Enggak loh. Maksudnya ben enggak takut ini loh. Malam-malam jalan sendirian culik aku. Jadi ceritanya itu aku sama Mas ini tuh jalan ke ruang MPK OSIS buat ngecek barang yang ada di ruang MPK OSIS gitu, sama ngecek sepeda motor. Soalnya kan sepeda motor waktu itu dimasukin dalam kalau nggak salah. Iya, benar. Biar nggak hilang. Ya benar. Terus kita kunci. Terus setelah mau kembali itu kita kepikiran kalau kan ini suasana malam gitu loh. Jadi sekalian aja coba kita jurit malam. Wah, jurit malam itu muter-muter yang malam-malam gitu ya. Muter-muter di area Semanik. Toh kebetulan kan di malam itu kan gelap. Terus kayak suasana Semanik, tau lah nek malam kan kita sering pulang malam gitu loh. Nek di Semanik kalau misalnya ada rapat-rapat gitu. Oh iya, benar. Jadi aku sama Mas ini tuh jalan nyusurin sebelah ruang OSIS sampai ke kantin. Nah, kantin ini kan kayak gelap gitu loh. Jadi kayak serem. Kantin berarti, oh iya kan kemarin kan masih pandemi, masih pasca pandemi. Jadi kantin ini tutup, belum dibersihin. Masih belum dibersihin juga, masa banyak debunya gitu loh. Terus aku jalan sama Mas itu, terus aku belok ke tempat ceklok. Nah, entah kenapa di saat mau belok ke tempat ceklok itu
kayak di sekitar itu loh, di sekitar jalan-jalan di lorong tersebut itu aku kayak kepingin cepet-cepet lihat gitu loh, kayak gak tahu kenapa kayak penasaran kepingin lihat. Nah di saat lihat itu tahu nggak apa yang tak lihat? Apa itu? Di tangga, maksudnya di lorong tersebut kan sebelah apa di sana kan ada tangga sama sanggar itu sebelah sanggar. Sebelah sanggar. Ya. Yang tangga naik ke kelas 10 itu. Ya, itu ada sesosok cewek jalannya tuh ke belakang. Jadi jalan mundur gitu. Kayang berarti. Enggak kayang, sejalan gitu loh. Jalan apa? Jalannya ku mundur. Terus jalannya kayak pas gori, tau kan kalau pas gori jalan. Ya, tahu. Wanter gitu ya. Wanter. Ya tuh jalan mundur gitu. Cet gitu. Bayangin. Itu kira-kira sekitar jam 1. Kan kita masih belum tidur semua itu kan. Jam 1. Wah, itu muncul-munculnya setan-setan ini. Oh, nggak tahu sih itu. Jadi intinya itu ya teman-teman semawon. Jadi waktu aku ngelihat itu aku langsung mikir, wih apa rek? Kayak sawetan gitu loh. Terus aku sama Mas ini tadi itu langsung ngajak Mas ini lari. Dengan alibi, aku itu kepingin lihat gitu loh, penasaran. Tak samperin sama alibi lari itu tadi. Lari sama dia. Tapi ngajak lari gitu intinya. Ya, lari berkedok. Itulah. Kepo. Iya. Langsung aku ke sana. Dan nggak ada apa-apa. Aku udah beberapa kali cek ke atas, kayak ke atas tangga, turun, dan di posisi itu juga masih banyak teman-teman laki-laki pekos yang prepare gitu. Yang di lapangan itu? Di lapangan, iya. Jadi terus pas setelah lihat itu langsung kata pikirlah mungkin ya orang itu iseng gitu loh. Iseng terus ketepaan kelihatan gitu kan. Jadi pesan dari aku mungkin untuk teman-teman semawon, jadi jangan takut lah buat ada hal seperti itu. Mereka gak ganggu kalau misal kita itu tetap menjaga adab seperti yang aku bilang tadi. Gak usah takut karena kita juga memang derajat kita ditinggikan dari mereka gitu ya. Bener juga ya. Dan jangan takut juga kalau sekolah ini emang ada sedikit cerita yang kayak gitu. Jadi ya kita fokus aja untuk menimpa ilmu di Semantik, belajar untuk masa depan yang cemerlang. Dia fokus ke tujuan kita, belajar. Dan juga jangan sampai ini ya, hal-hal tersebut itu sama seperti yang dikatakan mas-mas kita, jangan sampai hal-hal tersebut itu membuat kita menjadi takut dan juga membuat kita itu patah dalam berkreatif di lingkungan sekolah gitu. Bener banget. Kalaupun kita terus-terusan takut, kita juga bakal capek sendiri nggak sih? Iya. Padahal yang kita takutkan itu sebenarnya hanya ada di pikiran kita sendiri. Ya bener banget sih ini. Karena kita udah bawain 2 cerita, sekalian tambahan tadi, ya. Kayaknya udah sampai di sini aja ya teman-teman episode Semawon kali ini. GWS dan semangat buat teman-teman Pekos, semoga nggak ada Parno ya. Udah pasti nggak ada dong. Oh ya, kita mau ucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak podcast Semawon kita kali ini. Semoga terhibur ya. Dan teman-teman nggak perlu melo karena Semawon episode kali ini udah selesai, karena bakal ada episode selanjutnya. Stay tune ya, Rek. Bener banget. Pasti episode selanjutnya gak bakal kalah gokil dari episode yang sekarang dong. Kayak gitu, kita selaku host pamit undur diri. Kalau ada salah kata, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bye, beres. See you next episode. Dadah.